Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu dan menerimanya sebagai ajaran Tuhan kepada setiap kami secara pribadi. Karena itu Tuhan, berkatilah saat ini, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini sudah sampai di 2 Tawarik pasal 36. 2 Tawarik pasal 36, saya hanya akan membaca ayat yang ke-15, 16, 17, 18. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia mengasihani umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak ada lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh taruna-taruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak mengasihani taruna atau gadis, orang tua atau berambut putih. Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perlengkapan rumah Allah, baik yang besar maupun kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan para pembesarnya, semua dibawanya ke Babel. Judul renungan kita pada hari ini, jangan abaikan peringatan Tuhan. Raja yang satu berganti dengan raja yang lain. Inilah yang dicatat dalam 2 Tawarik 36 tentang para raja yang memerintah di kerajaan Yehuda. Setiap raja memerintah dalam rentang waktu yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda. Ada raja yang hanya memerintah selama 3 bulan, Raja Yoahas 36 ayat 2. Ada yang memerintah selama 11 tahun, Raja Yoyakim 36 ayat 5. Ada yang memerintah selama 3 bulan 10 hari, Raja Yoyakin 36 ayat 9. Yang menyedihkan, ada pula yang dikenang sebagai raja yang melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu Raja Yoyakim ayat 5, Raja Yoyakin ayat 9, Raja Zedekia ayat 12. Selain para raja, dicatat pula bahwa para imam dan rakyat kerajaan Yehuda menjalani kehidupan yang menjijikkan seperti yang biasa dilakukan bangsa-bangsa lain dan menajiskan rumah Tuhan. Ayat 14. Apakah Tuhan membiarkan begitu saja perbuatan seperti ini? Tidak. Tuhan bertindak dengan mengutus para utusannya, ayat 15. Secara umum, utusan Tuhan adalah para nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya. Adanya utusan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu panjang sabar dan rindu agar umatnya menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Sayangnya, utusan yang dikirim kepada umatnya itu seringkali bukan didengar perkataannya, melainkan diejek. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan malah dihina oleh mereka. Ayat 16. Perbuatan mereka yang jahat membuat Tuhan murka
dan menghukum raja serta penduduk Yehuda dengan menggerakkan Raja Kasdim untuk mengalahkan mereka dan membumi hanguskan kota Yerusalem. Ayat 17. Tuhan membuang penduduk Yehuda ke Babel sampai kerajaan Babel runtuh dan kerajaan Persia berkuasa. Inilah penghukuman Tuhan terhadap kerajaan Yehuda. Apakah amarah Tuhan selamanya menyala-nyala? Tidak. Setelah murka Tuhan surut, Dia memulihkan keadaan umat-Nya, yaitu setelah umat-Nya berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Tuhan memakai Kores, Raja Persia, untuk membawa orang Yehuda kembali dari pembuangan dan membangun kembali rumah Allah. Ayat 23. Apakah hidup Anda lebih baik daripada penduduk Yehuda? Belum tentu. Kita sudah banyak mendengar pengajaran dan peringatan melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kita dalam ibadah maupun melalui renungan dalam saat teduh pribadi kita. Akan tetapi, apakah kita merespons firman Tuhan dengan melaksanakan firman Tuhan itu? Atau sebaliknya kita menganggap firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu sudah tidak relevan dengan kehidupan pada zaman ini? Jadilah pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk peringatan-peringatan, pengajaran-pengajaran, teguran-teguran Tuhan di dalam firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mendengar dan sungguh-sungguh meyakini akan firman-Mu, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel di waktu itu. Tuntunlah hidup kami hari ini, berkatilah kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Mohon anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian.